Shalom, kita jumpa lagi dengan suratan Kolose ayat 18 sampai 23 yang masih terkena pintu tirai dan 2 kerubium. Ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dia ditetapkan sebagai kepala atas jemaat. Efesus 1 ayat 22 dan Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Kita membaca Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kristus ditetapkan sebagai kepala, dan tubuhnya yaitu jemaat harus tersusun rapi atau rapi tersusun, bertumbuh ke arah Dia, diikat menjadi satu oleh pelayanannya, oleh sesama anggota tubuh itu, ya. Jadi sesama anggota tubuh itu saling memberi arti, saling memperhatikan. Yang punya kelebihan diberikan kepada yang kekurangan, sehingga yang kekurangan itu terangkat hidupnya. Itulah tubuh. Jika kita saling memperhatikan, maka berarti kita sudah benar menjadi anggota tubuh Kristus. Yang sulung dari antara orang mati. Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 1 Korintus 15 ayat 20. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia yang pertama, yang sulung dari kebangkitan orang mati. Sebelum itu tidak ada. Nah, dia yang pertama. Baru nanti menyusul pada saat dia datang kedua kali,
kita yang sudah menjadi miliknya ini bangkit. Jadi ada pergerakan kebangkitan dari kubur nanti untuk bertemu di udara. Nah, baru yang hidup, masih hidup diubahkan. Itulah Kristus. Yang 1 Korintus 15 tidak usah kita baca. Yesus menjadi pendamai. Ya, ini kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dan sampai 17. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Dia memperdamaikan dua bangsa yang berseteru, yaitu bangsa Israel dan bangsa kafir. Jadi bangsa manapun di luar bangsa kafir itu, di luar bangsa Israel itu namanya bangsa kafir. Namun korban Kristus itu sudah memperdamaikan. Jadi sudah tidak ada lagi perseteruan. Termasuk kita yang tadinya memusuhi dalam hati dan pikiran dan lewat perbuatan. Perbuatan yang jahat. Jadi yang diperdamaikan itu bukan orang baik saja. Banyak sekali orang jahat. Kristus menjangkau mereka. Betapa dia memiliki hati yang besar. Orang jahat itu sebetulnya kan harus dihukum. Namun karena dia sendiri yang menyediakan diri untuk mati di kayu salib, memperdamaikan itu. Jadi dari yang paling jahat sampai yang tidak jahat, yang baik, semuanya itu diperdamaikan. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka dan berdoa syafaat. Sampai hari ini, Yesus masih berdoa terhadap orang-orang jahat yang memusuhinya. Didoakan supaya orang-orang jahat itu sadar akan kejahatannya. Seperti saya yang begitu jahat. Saya dulu waktu di luar Kristus, saya ngelempari gereja. Kalau ada kebaktian Natal, saya lempari orang-orang itu. Ya, tentunya dengan batu kecil-kecil dan dengan daun
yang kalau dikisar gitu, itu baunya, dan mereka kebauan tentunya. Tapi saya sudah berdamai dengan, bukan dengan gembalanya, tetapi anak gembala. Sudah sekian tahun, akhirnya saya menjadi hamba Tuhan, dan saya kenal dia. Dia waktu itu main piano, dan sekarang juga jadi hamba Tuhan. Saya ceritakan, sebab ayahnya sudah meninggal. Ya untung masih ada yang mewakili, kalau enggak saya bisa tertuduh terus itu. Dan gereja itu sekarang masih ada, namun sudah pindah, diganti orang lain, dan adik saya sekarang kebaktian di situ. Dan saya waktu cerita itu, wah, sudah tidak ada semua, sudah generasi yang baru. Nah, itulah orang yang jahat juga diperdamaikan. Dan terakhir, yaitu, sebab itu kamu harus bertekun dan jangan digeser dari pengharapan Injil. Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita oleh Injil diberi pengharapan oleh Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan untuk mencapai kemuliaan, yaitu sampai tidak bercela, bercacat celah. Bayangkan, dari orang yang memusuhi, sekarang direkrut dan ditempatkan di dalam kemuliaan, sampai tidak bercacat nanti. Betapa bahagianya hidup ini. Dan kiranya saudara juga orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan jangan lepaskan itu, kemurahan Tuhan itu. Pegang erat-erat. Jangan mau digeser dari pengharapan itu. Pengharapan sudah di depan mata, supaya kita mendapatkan kemuliaan Allah nanti. Terima kasih. Sekian firman Tuhan. Amin.